dulu ya, tapi itu ya menurutku sendiri ya, kalau aku kan dulu memang kurang bisa ngomong, jadi itu best experience lah. Jadi ngomong sama klien tuh gimana, itu paling susah. Terus dulu waktu nganterin ke rumahnya itu gimana cara ngomongnya itu agak susah sih, karena kan ngeblank kan, kita kalau ketemu klien kan kadang gemeter ya, apalagi sampai amburadul kan. Nah itu best experience lah. Kamarnya, waktu cek kamarnya, aku itu nggak ngecek kamarnya sebenarnya. Kan biasa kita harus tahu kan rumahnya gimana kan. Sebelum itu harus tahu kan. Nah waktu dicek, harusnya kan aku jawabnya sih harusnya tak cek dulu lah biasanya gitu, harusnya gitu. Tapi kemarin tuh langsung tak ajak asal, oh ini sebenarnya nggak apa-apa kok, cuma gitu-gitu. Ternyata bermasalah, ternyata banyak banget pelajaran yang bisa diambil di sini. Bahkan yang kalian habis kuliah pas segala macam, kalian bakal tahu dunia kerja itu seperti gimana. Kalian bakal belajar banyak daripada di luar lain yang agak keras gitu. Menurutku kalian bisa lah di sini. Deal Talks. Hello Dilzy, welcome back to Deal Talks. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, agent properti dari Dealkan. Nah, dia awalnya tuh cuma magang di sini terus lanjut bekerja. Dan juga dia juga lagi sibuk kuliah ya. Betul, lagi sibuk kuliah. Bisa kenalin dulu. Oke, halo Dilzy, namaku William, mahasiswa masihan, sekarang jadi agent properti sekarang. Oke, kan awalnya di sini magang ya? Betul, magang awalnya. Kok bisa tahu Dealkan tuh dari mana? Terus magang di sini itu kenapa? Oke, jadi dulu waktu magang, rekrutmen magang ya, itu ada event besar di UC, di kuliahku sendiri. Dan aku lagi cari pilihan nih buat magangku. Nah kebetulan banyak nih yang nawari, kebetulan juga aku cari-cari juga, dan kebetulan ada Dealkan. Nah cerita sedikitnya itu, keluargaku itu ya ada sedikit lah sama aku harus deket, jadi aku harus cari pilihan gimana bisa deket sama keluarga, ya cari yang paling deket sebenarnya. Sebenarnya awalnya alasannya bukan mau join sebenarnya, cuma gara-gara paling deket aja gitu. Oke, dari magang itu terus kenapa kok bisa lanjut kerja ya? Oke, jadi dulu sebenarnya awalnya itu cuma iseng-iseng aja sih, pengen belajar aja, karena pengen tahu dunia kerja itu gimana. Awalnya itu kan magang itu cuma buat kuliah aja sebenarnya, aku cari nilai aja kan. Nah akhirnya tertarik nih, lumayan lah magang bisa dapat duit, bisa dapat income lah. Jadi coba-coba aja sih sebenarnya, tertarik aja, apalagi kantornya sudah enak, terus lingkungannya juga sudah enak juga gitu. Jadi akhirnya mutusin masuk juga, dan sedikit spill dipaksa juga sih. Itu masuknya kapan? Magangnya kapan, terus masuknya kapan? Jadi waktu masuknya itu Agustus, jadi itu mulai magangnya itu mulai Agustus sampai Desember kemarin tahun 2024 ya. Oke, berarti itu udah closing ya waktu itu? Sempat sudah satu kali sih. Terus? Terus ya sekarang masih nyari sebenarnya, masih kebetulan sudah kalau dibilang namanya udah mulai oke, udah banyak kenal juga. Ya semoga bisa inilah, dapat lah maksudnya. Iya, semoga, amin. Nah, closing pertama itu kalau boleh tahu berapa? Terus struggle waktu itu apa aja? Dulu pertamanya closingnya itu 100 juta guys, itu sewa. Jadi agak struggle sih, banyak sih sebenarnya, gak gampang ternyata. Jadi kan kliennya ini apalagi maunya gini gitu. Jadi sudah nyari kurang satu aja yang kurang, udah gak mau sih. Jadi harus, gak gampang sih, banyak struggle-nya sih, harus nganterin atau sampai teleponan malam-malam, harus sampai di
telepon balik-balik, bolak-balik, ditanyain gini-gini gitu-gitu, banyak sih banget. Jadi berdarah-darah juga, keringat-keringat juga sih banyak. Awalnya itu tetap banyak sadunya kok. Awalnya itu kamu mulai ini apa? Mulai start magang kerjanya itu gimana kamu cari klien pertamamu tuh gimana? Terus klien yang closing ini gimana bisa sampai deal? Oke, dulu pertama itu sebenarnya karena namaku kan belum naik ya, belum inilah. Jadi pertamanya itu aku ngelisting dulu yang banyak. Jadi ngelisting karena kebetulan kan aku megang di daerah Darmo. Jadi aku ngelisting banyak rumah di situ dan kebetulan salah satu teman kantor itu punya klien yang mau cari rumah di Darmo. Akhirnya aku bisa dapat klien dari situ sih. Oh, oke. Apa ya, kan tadi kamu ngomong kalau lanjut kerja jadi agent tuh dipaksa awalnya. Iya. Kenapa mau? Apa alasannya? Alasannya satu sih, butuh income sih sebenarnya kan. Jadi lihat yang sudah prinsipal di sini udah closing banyak, berarti aku juga bisa lah harusnya ya. Bisa closing banyak, ambil lah. Itu Dari magang tahun lalu ya? dari magang tahun lalu, betul. Itu berapa bulan? Agustus, September, ya udah 4 bulan lebih lah sekarang. Pasti belajar banyak ya? Banyak banget sih, banyak banget. Kalau boleh tahu apa aja yang kamu pelajari selama kamu magang? Sampai closing. Yang aku pelajari mulai dari yang listing, terus cara jualnya gimana, cara ngomongnya ke klien tuh gimana, terus kan banyak sih objectionnya gimana, itu cara handle-nya gimana, terus diajarin juga cara open house, cara belajar tentang KPR, bank segala macam, notaris, itu banyak banget sih. Tapi ya asalkan mau berusaha. Kalau cuma gak belajar gitu, gak berusaha, gak ada prakteknya, ya percuma sih menurutku. Pelajaran yang paling kamu kena di kamu selama kamu ada dalam dunia properti sebagai agent, itu apa? Pelajarannya ya, Iya. bisa ini sih, bisa ngomong semua orang sih. Karena aku dulu ini sebenarnya jujur anak introvert lah sebenarnya, gak terlalu bisa ngomong lah. Jadi lebih tepatnya gak suka ngomong lah sama orang. Bisa ngomong cuma gak suka ngomong gitu. Jadi termasuk anak introvert gitu. Di mungkin para dilsi kalau kayak aku introvert gitu, di sini bisa belajar banyak, diajarin nanti juga caranya ngomong gimana, cara jualin ke klien tuh gimana, nanti diajarin semua kok, asalkan memang mau belajar. Nah itu ngomongnya kan kamu gak suka ngomong, terus berarti diajarin. Itu gimana kamu cara ngomong ke klien? Ada tips atau caranya gimana? Caranya sih, anggap aku klien, kamu ngomongnya gimana? Ngomongnya pertama ya pasti kita kenalan dulu lah ya. Kita pasti ngomong-ngomong dulu, basa-basi dulu, building rapport dulu lah, membangun hubungan dulu sama kliennya. Ya tanya-tanya apa segala macam, tapi ya basa-basi biasa. Ya namanya siapa, apa segala macam, tinggalnya di mana, kerjanya apa segala macam. Nah nanti sambil info-info sedikit nih, kita kerjanya juga apa gitu, personal branding juga. Dulu sebenarnya sempat diajari guys, sama timku sendiri, ada leadernya itu diajarin, tapi yang penting kita tanya juga kan. Kalau leadernya gak ditanya, dia mau tahu gak tahu apa juga kan. Jadi ya harus tanya juga banyak-banyak gitu. Waktu udah building rapport dan bangun hubungan, kita personal branding yang baik, dan nanti lama-lama pasti, walaupun itu bukan prospek ya, walaupun kayak kamu gini, kalau misalkan nggak butuh properti apa segala macam, kita info aja, mungkin kamu ada teman atau kenalan gitu, mungkin siapa tahu nanti kedepannya, atau kamu sudah berkeluarga, nanti kan bisa kontak aku gitu. Oke, berarti leadermu ini juga salah satu yang bisa bantu kamu dalam
magang itu buat closing? Bisa Kak. Gak literat aja kok. Di sini kebetulan lingkungannya enak kok, guys. Jadi Ya. nggak hanya literat kok. Betul. Jadi selama magang tahun lalu, Mm-mm. tantangan terbesar apa yang menurutmu cukup berkesan dan gimana kamu ngatasin itu? Pengalaman ya. Iya, Pengalaman yang terkesan ya. masalah tantangan. Oh, masalah tantangan. Tantangannya itu paling susah itu ngomong sama klien tuh yang paling susah, sama nge-handle klien sih. Dulu ya, tapi itu ya menurutku sendiri ya. Kalau aku kan dulu memang kurang bisa ngomong. Jadi itu best experience lah. Jadi ngomong sama klien tuh gimana, itu paling susah. Terus dulu waktu nganterin ke rumahnya itu gimana cara ngomongnya itu Iya. agak susah sih. Karena kan ngeblank kan. Kita kalau Iya, ketemu iya. klien kan kadang gemeter ya, apalagi Iya. sampai amburadul kan. Nah itu best experience lah bagiku. Walaupun memang agak susah memang awalnya, tapi ya untungnya ada niat lah, yang penting mau bantu, akhirnya bisa closing gitu. Kalau cara untuk ngehandle-nya, ngatasinya, menurutku bisa belajar lagi sih. Jadi di introspeksi diri lagi gitu. Habis viewing, kalau kita ada yang kurang gitu, mungkin bisa dipelajari lagi apa yang kurang. Kalau aku kapan hari itu sendiri kurangnya di product knowledge-nya. Iya. Jadi asal ngomong jadinya. Jadi ngomong ini bagus apa segala macam bisa. Tapi misalnya kayak ada rumahnya ada yang kurang nih gitu, aku nggak kasih tahu gitu. Harusnya dikasih tahu ini kurangnya apa gitu. Oke. Jadi kamu kan masih mahasiswa ya? Mm-mm. Gimana kamu manage waktu kamu buat jadi agent terus kuliah? Ini kan semester akhir ya? Semester berapa? Semester 8. Skripsi. Ada skripsi ya? Iya, ada skripsi. Gimana kamu manage antara dua itu? Mungkin sama kehidupan pribadi juga ya? Tiga itu. Manage waktunya sih, kalau aku ya, yang paling diprioritaskan dulu ya, itu yang harus dikerjain dulu. Jadi kalau aku sendiri kan memang kalau mau manage waktu paling gampang itu kalau bisa itu bangun pagi sih paling enak. Jadi cepet dikerjain, yang lainnya yang diprioritaskan dulu. Kalau aku lebih memprioritaskan kuliahku dulu lah. Aku belajarin dulu, nanti setelah selesai 2 jam 3 jam baru nanti lanjutin lain gitu. Berarti atur prioritas. Atur prioritas. Yang mana mau dikerjain dulu itu yang lebih dulu sih. Oke. Sama jadi agent properti kamu ada strategi nggak? Strategi apa nih? Penjualan? Iya, penjualan. Strateginya sebenarnya banyak sih. Jadi dari kita direct sales itu udah pasti ya, karena lewat WA segala macam itu strategi yang pertama. Itu direct sales. Direct sales dari WhatsApp ya. Terus kedua sama konten. Nah itu yang penting sekarang ini, karena apalagi sekarang udah masuk era digital. Nah itu yang harus dikembangkan sih, personal brandingnya lewat konten gitu. Di sini juga diajari ya waktu itu CDM. Diajari. Ada training buat konten. Betul. Jadi buat DLC di sini itu ada CDM, itu sertifikat digital marketing. Jadi ini adalah kelas, kalau kalian join itu bakalan dapat free course guys, kayaknya CDM. Jadi CDM itu kayak latihan kalian gimana cara buat kontennya, cara ngiklan, segala macam itu di CDM sendiri. Berarti kamu belajar banyak juga di situ buat konten. Banyak banget. Kan apalagi aku basicnya juga editing ya. Iya. Jadi bisa diasah lebih lah di dalam situ, di kelas itu. Oke. Dari konten itu berarti ini banyak konten harusnya. Banyak. Di Instagram. Betul. Instagram, TikTok. Dari situ ada dapat ini enggak kayak klien-klien? Sementara ini belum sih. Kalau dibilang, tapi dari beberapa kenalan sudah mulai tahu. Jadi namanya udah keangkat lah. Naik ya? Agak naik lah. Iya. Jadi kalau
mungkin aku fokusnya ke situ dulu biar nanti ya siapa tahu kliennya bisa ke situ. Oke, dari tadi kan kamu ngomong soal kamu nggak suka ngomong, terus sama kalian tuh susah ya, sama kurang product knowledge. Gimana cara kamu ningkatin komunikasi kamu, skill komunikasi sama negosiasi mungkin? Kalau dari caraku sendiri ya, Iya. biasanya praktek sih, langsung praktek aja sih sebenarnya. Jadi langsung ngomong aja sih, nggak bisa kita langsung mikir dulu apa segala macam. Jadi biasa kan orang kan belajar baru praktek kan, teori baru praktek kan. Nah itu kebalikannya, praktek baru teori. Eval, iya benar, eval dulu. Soalnya ngeblank guys biasanya. Kalau kita udah biasanya kalau tahu teori kan waktu di praktek kan agak ngeblank, mikir juga ngeblank kan biasanya. Nah jadi aku praktek dulu, baru belajar lagi, eval lagi gitu. Practice makes perfect. Yes. Okay. Next, gimana kamu sampai saat ini apa? Gimana cara membangun kepercayaan sama klien kamu? Caranya, Kan masih muda ya, sebagai agent properti muda. Mungkin aku dengar juga dari prinsipal kita kalau kita anak muda susah dipercaya buat jualan. Gimana kamu membangun trust buat klien kamu? Yang pertama menurutku harus expert, itu yang pertama, expert di bidangnya. Jadi pertama harus kuat, yang kayak tadi bilang, harus tahu produk knowledge-nya, itu yang penting. Karena kalau kita nanti ditanya sama klien apa segala macam kita nggak bisa jawab, ya udah pasti nanti kliennya pasti mikir ini kamu niat jualan atau apa gitu, kamu nggak tahu apa yang mau jual gitu. Jadi building trust itu sebenarnya kita nggak perlu, menurutku ya, pengalamanku ya, nggak perlu kita sampai boom. Dan biasanya kan kalau kita sama klien kan harus ngikuti cara klien kan, biasanya harus niru klien. Oh aku suka kayak misalnya nih kliennya ngomong aku suka ikan gitu, oh ya aku juga suka ikan gitu, aku juga suka gini supaya mirroring, betul. Jadi dalam building rapport tuh mirroring kan. Nah itu sebenarnya nggak perlu menurutku. Karena klien tuh pasti tahu guys, mikir guys, dia kalian itu pasti ngejilat gitu, itu udah tahu. Jadi mending menurutku ya kalian expert aja di bidangnya, produk knowledge-nya dikuatin. Itu aja sih, biar nanti waktu jual dia bisa tahu nih kak, kamu jelasnya gimana, pahamnya gimana, itu semuanya enak nanti. Pernah ngalamin itu nggak? Kayak klien nanya terus kamu ngeblank? Wah pernah itu, yaitu pertama kalinya itu ngeblank. Dan terus gak bisa jawab apa. Udah kamu diam? Bingung banget. Mau jawabnya ngasal lagi. Kamu jawab apa? Jawabnya kan kapan tadi sempat ditanya ini, rumahnya ini apa namanya, kamarnya ada kayak misalnya waktu viewing nih, kamarnya waktu cek kamarnya, aku itu nggak ngecek kamarnya sebenarnya. Kan biasa kita harus tahu kan rumahnya gimana kan. Sebelum itu harus tahu kan. Nah waktu dicek, harusnya kan aku jawabnya sih harusnya tak cek dulu lah biasanya gitu, harusnya gitu. Tapi kemarin tuh langsung tak ajak asal, oh ini sebenarnya nggak apa-apa kok cuma gitu-gitu, ternyata bermasalah ternyata. Maksudnya berpengaruh lah pasti kan itu. Nah akhirnya untungnya langsung aku fast respon lah. Kan aku udah tanya juga sama beberapa leader sama inilah, tanya-tanya ini pengaruh banyak nggak sih sebenarnya. Oh iya pengaruh itu harus dikasih tahu, kalau enggak kliennya nanti kecewa nanti. Ya gitu, akhirnya langsung aku fast respon, ini gini C gitu, harus diperbaiki C, kalau enggak nanti rumahnya ada masalah, nanti ada rembes atau apa gitu. Jadi langsung aku kasih nggak lupa juga kasih ini nomor teleponnya yang betul di rumah. Jadi aku langsung kasih nomor telepon, tapi sempat kapan hari aku yang telepon sih. Jadi siapanya? Yang betul rumah, tukangnya. Jadi langsung aku telepon tukangnya, kebetulan itu punya vendor, kenalnya dari vendornya rumahnya. Jadi akhirnya aku
minta teleponnya udah langsung akhirnya langsung bisa Diberesin. diberesin. Terus cecenya gimana? Kamu cicinya oke sih, untung maksudnya ya Enak. walaupun ada ini ya agak kecewa sedikit ya sebenarnya, karena aku kan udah bilang toh aman-aman toh. Oh Tapi iya kan iya. ya udahlah, ya aku sempat kayak mau buru-buru closing kan, akhirnya ya gitu sih. Emang cecenya ngomong ke kamu dia kecewa. Enggak, bukan maksudnya kalau Kelihatan. waktu ngomongan kelihatan. Waktu aku sana lagi kan kelihatan kayak Rasanya kayak gitu. nggak enak. Tapi untungnya ya aku dekat sama klienku juga sih. Oh. Dekatnya itu mungkin dia nggak terlalu kacau banget lah. Semoga ya. Kayaknya enggak sih, kamu kan udah ngomong. Udah aman kok. Oke. Sama ini pernah ditolak Kak? Pas jualan. Banyak banget. Apalagi waktu direct sales itu paling banyak. Direct sales. Iya, jadi langsung apalagi yang kobruk ya. Kobruk, kalau di sini kobruk itu ada agent sama agent lain ya. Itu yang paling banyak. Kayaknya ditolak sih, banyak PHP sih. PHP menghilang atau gimana? Menghilang. Jadi udah apa namanya, mau beli hot buyer nih, hot renter nih, langsung sudah aku follow up beberapa kali sampai seminggu full seminggu itu udah langsung gak jadi, nggak beli gitu. Alasannya banyak banget, pindah keluar kota apa segala macem ya gitu sih. Tapi ya harus terbiasa sih. Terus kamu nanganinnya gimana? Ya terbiasa. Dimasukin ke hati nggak? Enggak, ya awalnya begitu. Awalnya kan nggak tahu ya. Iya. Jadi ya lama-lama terbiasa sih. Ya gini sih, namanya penolakannya gitu sih. Kita nggak bisa maksa-maksa apa segala macem lah. Awalnya gimana? Kamu sedih atau apa? Awalnya itu kecewa banget sih. Jadi sudah, bayangin aja udah 1 minggu. Udah 1 minggu, 2 minggu ini udah follow up terus, nungguin kan. Udah bilangnya, oh iya nanti aku kabarin ya, dia bilang gitu kliennya kan. Aku nanti kabarin ya, aku nanti ini ya. Pas selesai 2 minggu, 3 minggu udah nungguin. Ternyata Udah viewing? survei belum. Oh. Belum. Ini kebetulan dia cari rumah. Terus aku kasih foto-foto apa segala macam, sudah mau ngajak viewing. Nah, mau ngajak viewingnya itu dia nggak mau, dia mesti alasannya banyak banget. Itu. Terus menghilang atau Menghilang. alasan? Menghilang. Iya, dengan alasan itu akhirnya menghilang. Keluar kota kayak apa kayak ada keluarga sakit kayak apa segala macam gitu. Ya, gitulah. Tapi sekarang gimana? Mendengar penolakan atau PHP ya? Udah kayak makan aja sih, udah nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, udah biasa lah itu. Nah, kalau ada namanya potensial klien tuh prospek. Betul. Itu kamu reach-nya gimana kalau lewat digital? Jadi kalau lewat digital, kalau sejauh ini sebenarnya belum ada sebenarnya kalau yang dari chat Instagram, TikTok. Tapi kalau WhatsApp ada, karena kan aku mungkin beberapa dapat dari kenalan. Nah itu cara nangani atau gimana? Caranya ngomong atau cara reach-nya? Pertama yang aku langsung ngomong itu yang dia mau apa sebenarnya, rumahnya apa, speknya apa, segala macam, kebutuhannya apa, itu aja sih sebenarnya. Jadi kan rumah itu kan produk-produknya banyak banget. Iya. Dari spek apa segala macam, fasilitasnya itu aku tanya semua. Jadi sudah aku tanyain, nanti biasanya aku ajak ketemu biasanya, ngajakin ngopi atau segala macam biar lebih jelas lah. Dan kebetulan sekarang udah ada yang nyari kliennya, aku masih nyari barangnya, itu yang susah sih. Jadi yang susah itu kliennya yang maunya gini itu yang susah. Ya gitu sih. Oke. Apa yang membuat kamu yakin lanjutin dari magang terus kerja jadi agent ini? Ada enggak? Yang pertama,
Ini tuh fleksibel. Pertama, Ya. kerjanya enak, bisa anytime, bisa dimanapun. Terus kedua, income-nya juga oke. Yang ketiga, yang aku suka itu lingkungannya guys. Lingkungannya sih enak banget di sini. Kenapa Kak? Semua orang nggak toxic, itu yang paling enak. Jadi semuanya mau belajar bareng, mau ngajar bareng, itu yang enak. Gitu. Oke, selama ini kan pasti banyak, bukan cuma masalah di magangmu, terus soal properti, pasti juga ada masalah di luar. Mungkin masalah pendidikan, kuliah, atau apa. Itu gimana kamu stay motivated atau stay tetap semangat? Yang pertama, bukan pertama. Kalau aku yang memotivasi aku itu harus punya goal. Itu karena kita dari hidup itu ada goalnya lah, ada tujuannya apa. Jadi aku sebenarnya ada tujuan mau ngapain, itulah yang motivasi aku. Bodo amat orang mau mengapa aku, yang penting ya aku tetap Jago. kejar goal ya. Gitu aja sih. Kalau boleh tahu goalmu apa nih? Kalau boleh di-share. Kaya guys, satu sih, itu aja sih, kaya. Oke. Ada kata-kata terakhir nggak? Kata-kata terakhir nih, Kata-kata hari ini. kata-kata hari ini buat kalian ya yang mau cari sampingan, mungkin kalian yang paradilsi, yang introvert sama kayak aku, bisa kok guys join di sini, enak banget guys. Iya. Kalian bisa belajar banyak bareng, banyak banget pelajaran yang bisa diambil di sini. Bahkan yang kalian habis kuliah pas segala macam, kalian bakal tahu dunia kerja itu seperti gimana. Kalian bakal belajar banyak daripada di luar lain yang agak keras gitu. Menurutku kalian bisa lah di sini gitu. Betul, aku juga introvert guys, kebetulan. Terus banyak belajar buat komunikasi kayak gini ya. Kita belajar bareng. Oke, itu aja guys buat Deal Talks kali ini. See you di next episode. Bye-bye. Bye bye.